Salam olahraga. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falco Ngoe Channel. Ya, video saya kali ini saya akan memberikan sebuah informasi yang tentunya sangat mengejutkan bagi kita semua. Ini tentunya terkait dengan kekalahan timnas Indonesia 0-2 atas Thailand. Ya, kemarin setelah kita beruforia karena Indonesia berhasil menumbangkan Argentina dengan skor 2-1. Harapannya tentu Indonesia akan melanjutkan momen positif ketika menghadapi Thailand. Ya, banyak yang mengatakan begini, mendingan kalah sama Argentina daripada kalah sama Thailand. Perlu teman-teman ketahui bahwa posisi line up pemain yang diturunkan oleh Coach Indra Safri saat menghadapi Thailand itu rata-rata pemain lapis kedua. Artinya ada rotasi yang coba dilakukan oleh Coach Indra Safri. Tentu turnamen yang diikuti oleh Coach Indra Safri ini kan tujuannya bukan untuk mencari kemenangan, tetapi bagaimana ingin mencoba apakah para pemain-pemain yang sudah dilatih selama ini paham, mengerti akan instruksi yang diberikan. Ya, ternyata pemain-pemain pelapis ini kualitasnya agak sedikit berbeda ya. Dan bagi Thailand teman-teman, mungkin ini merupakan sebuah misi balas dendam yang berhasil, di mana kita ketahui bersama pada final Piala AFF kemarin Thailand ditumbangkan oleh Indonesia dengan skor 0-1. Nah teman-teman, terkait dengan kekalahan timnas Indonesia kali ini, ada banyak sekali reaksi-reaksi dari netizen Indonesia ya. Juga akan saya tampilkan kepada teman-teman sedikit pernyataan dari Towel ya. Dia merespon terkait dengan kehadiran Martin Paes di timnas Indonesia. Kemudian ada satu video tentu terkait dengan salah satu pemain dari Bali United, Mauri Ananda. Siapakah sosok ini? Oke, tanpa perlu berpanjang kata, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan videonya berikut ini. Selamat menyaksikan. Tadi timnas U19 kalah 2-0 menghadapi Thailand. Tetapi setelah gue cari-cari dan gue nunggu-nunggu, tidak ada postingan terkait dengan hasil full time di akun sosial media timnas Indonesia, akun resminya, baik di X maupun di sosial media lain. Yang membuat gue bertanya-tanya, kenapa nggak di-post? Kenapa tidak di-post hasil full time? Kalau nggak salah ini juga bukan pertama kali ketika kita kalah itu tidak di-post hasil full time-nya. Ini bukan permasalahan harus di-post. Enggak, lu itu akun official loh. Official timnas harus mengajarkan sportivitas. Betul. Kalau memang kalah ya udah, tetap dong harus post untuk menghargai perjuangan pemain-pemain kita yang sudah bermain di laga tersebut. Walaupun at the end of the day hasilnya buruk atau hasil tidak sesuai, it's okay. Lu toh klub-klub lain juga melakukan, semua klub, semua negara juga melakukan hal yang sama, kenapa ini enggak? Ini kan justru disrespect kalau menurut gue terhadap perjuangan para pemain dan pelatih. Ya, mereka itu sudah main, oke, ini pramusim, ya kan? Tapi mereka main 90 menit, emang mereka nggak berjuang? Ya walaupun hasilnya buruk, hasilnya kalah, kan mereka berjuang. Masa nggak di-post hasil full time-nya? Ini, ya, menurut gue sih salah. Ya, segitu dulu. Ini guys, full time-nya 0-2 untuk Thailand guys. Kita harus mengakui kehebatan dari Thailand. Tapi kita tetap bangga dengan Indonesia guys, meskipun kalah. Harus bangga. Sebelumnya kalian hilangin dulu tanda plus di sini. Kalian komen dan kalian share video ini. Kalau perlu kalian like video aku ya guys. Padahal di babak kedua mulai dari pertandingan, di awal babak kedua Indonesia sudah mendominasi pertandingan guys. Tapi takdir berkata lain, Thailand mampu menambah keunggulannya di menit tambahan guys. Menurutku tidak apa-apa dari kekalahan ini, daripada nanti kita menyesal di saat kualifikasi Piala Asia guys. Mudah saja dari Coach Indra Safri bisa mengevaluasi tentang pertandingan antara Indonesia versus Thailand U19 ini, dan berharap timnas Indonesia U19 ini bisa lebih baik lagi nanti guys, dan mampu ke Piala Asia. Tetap semangat untuk timnas muda, jangan pantang menyerah, tegakkan kepala kalian,
Gimana menurut kalian guys? Tulis di kolom komentar. Oke, jadi timnas U20 asuhan Coach Sapri menelan kekalahan di laga kedua uji coba mini turnamen di Korea Selatan ya, melawan Thailand 0-2. Bang, tapi kan kemarin kita menang Bang lawan Argentina Bang. Ya udah kemarin ya, sekarang ya sekarang. Mari kita bahas jalannya laga ini. Oke, dari kertas Coach Sapri menurunkan line up seperti ini ya, dengan formasi 3-4-3. Ada beberapa rotasi yang dilakukan ya, yang gue apresiasi. Dia mencoba untuk memainkan semua pemain ya. Dan tapi kita bisa melihat ya, betapa adanya sedikit kejomplangan antara kualitas tim utama dengan pemain-pemain yang ada di bangku cadangan. Terutama gol pertama yang blunder nomor 12 ini si Syawal ya. Gak apa-apa guys, gak apa-apa. Dia baru pertama kali main juga ini. Jangan lu kata-katain. Kecuali main udah berkali-kali dikasih kesempatan, tapi mainnya gitu-gitu aja, gak ada perkembangan. Kayak si Eloyo ya. Dan kritik gue ya buat Afrizal dari laga lawan Argentina kemarin ya. Gue harap ada peningkatan dari dia ya, karena dia ya cukup kurang mainnya dari kemarin. Dari jalannya laga sebenarnya kita tuh nggak kalah-kalah amat, nggak jelek-jelek amat mainnya. Cuma ya emang ketika kita masuk ke final third atau apa ya sepertiga lapangan akhirnya Thailand, itu kita tuh bingung dan sering banget salah passing. Kredit dari gua buat dua orang ini ya, Kadek Arel sama Iqbal Dwi Jangge. Sejauh ini dari AFF U19 sampai sekarang ya, dua pemain ini sangat konsisten bermainnya. Ditambah sekarang ada satu pilar lagi itu si Mesal ya. Itu bagus banget dia bertiga nih, mainnya kompak. Dan kredit besar gua yang gua bener-bener suka banget gua tonton itu si Osmane ini ya. Kayak Osimhen mainnya gila. Kenapa nggak dari kemarin dia aja biar kita mau nonton Eloyo gitu. Mainnya ngotot, fisik kuat. Cuma emang pas udah dalam kotak penalti ya bingung gitu, lupa ingatan dia. Gak apa-apa, masih berproses boy, aman aja. Dan di laga ini ya, Jin Dan Jun bermain dan dia langsung cedera boy, lututnya kena dia. Kita doakan yang terbaik ya buat Jin Dan Jun ya, semoga dia nggak kenapa-napa guys. Kalau misalnya dia kenapa-napa sih, gua harap juga nggak nyampe ke ACL gitu ya. Takut putus karir deh, janganlah. Ya so far permainan kita nggak jelek-jelek amat karena gol pertama kesalahan dan gol kedua juga gara-gara wasit. Main kita nabrak wasit dan nggak diberhentiin, aneh juga nih si wasit nih. Tapi emang kita juga nggak ciptain banyak peluang gitu. Kalau dibilang layak kalah ya layak, mau gimana guys? Lu nggak ciptain banyak peluang gimana mau menang? Tapi nggak masalah ya, ini kan uji coba, mini turnamen yang sifatnya uji coba untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U20. Percuma lu mau ngalahin Argentina sekarang kalau antara Piala Asia mainnya berantakan, percuma. Good luck buat Coach Sapri, semoga bisa berbenah ya. Main-main yang emang gak layak gak usah dibawa, yang layak-layak aja dibawa. Jangan bikin kita netizen bertanya-tanya ya, kenapa dia dibawa, kenapa dia gak dibawa. Oke? Sampai sini dulu, jangan lupa di follow untuk update tim selanjutnya. Terima kasih. Good luck Coach Sapri. Oke guys, jadi pertandingan Indonesia 19 menghadapi Thailand U19 sudah selesai. Mungkin dari sisi skor itu tidak sesuai ekspektasi masyarakat Indonesia, tapi skor pada pertandingan kali ini tidak penting. Dan yang terpenting adalah bagaimana game plan yang diterapkan oleh pemain U19 yang telah diberikan oleh Coach Indra Safri pada turnamen kali ini. Dan pada pertandingan kali ini game plan yang diterapkan oleh pemain Indonesia itu menurut saya sangat-sangat baik, juga berhasil menerapkan apa yang diberikan oleh coach. Dan kalau kita lihat tadi bagi nonton bagaimana cara Thailand bermain seperti sebuah final yang mereka hadapi, jadi mereka main ngotot dan sebagainya seperti ingin merebutkan sebuah juara. Ya mungkin karena kalah di AFF kemarin, jadi mereka ingin balas dendam di pertandingan kali ini. Oke. Jadi ini adalah sebuah perkembangan yang baik dari pemain-pemain U19 untuk persiapan di kualifikasi Piala Asia U19 apa U20 ya. Nanti di September, di 20-an September ya kalau nggak salah. Jadi itu yang tujuan kita, itu yang terpenting bagi timnas U19 ini. Nanti hari Minggu ada satu pertandingan lagi melawan Korea, kita jangan lupa untuk support. Jadi ketemu lagi di hari Minggu saat Indonesia menghadapi Korea. Kalah guys, kalah. Buat kalian yang belum nonton tadi Indonesia lawan Thailand guys di turnamen kemarin yang Indonesia menang lawan Argentina ya. Hari ini Indonesia main lagi lawan Thailand nih, tapi kalah 2-0. Gol pertama dari Thailand itu kesalahan dari back kita ya, back yang jangkung itu, gue lupa namanya siapa tuh. Nah terus gol kedua Thailand juga awalnya ada kesalahan dari wasit ya, harusnya diberhentiin dulu permainannya. Nah, ini malah dilanjutin lagi guys, nggak ngerti lagi wasitnya ini. Udah gitu Thailand mainnya udah kayak final rematch waktu kemarin AFF. Wah niat banget mereka nih mainnya. Pressing ketat mainnya guys ya.
Oke, next pertandingan selanjutnya nanti terakhir lawan Korea Selatan guys, hari Minggu jam 5:30 sore. Jangan lupa nonton guys ya. Siap. Kekalahan timnas U19 Indonesia membuat sebagian teman-teman netizen berkomentar seperti yang di atas ini. Nah, mungkin kita seluruh masyarakat Indonesia berharap harusnya pertandingan tadi melawan Thailand itu harusnya kita menang. Ada yang komen mending kalah lawan Karena Argentina modal daripada utama Thailand. kita sudah bisa comeback atas Argentina di pertandingan pertama. Akan tapi hasil tidak sesuai ekspektasi kita. Jadi di sini saya ingin mencoba jelaskan situasi yang terjadi pada pertandingan kali ini, di mana timnas Indonesia U19 mengikuti turnamen ini sebagai uji coba. Jadi bukan untuk memperebutkan juara satunya, tapi kita sebagai uji coba Ya guys. untuk mempersiapkan tim U19 ini di ajang kualifikasi Piala Asia U20 yang akan diadakan September bulan depan. Jadi kurang dari 1 bulan, jadi sekitaran 21 September hingga 29 September itu kualifikasi Piala Asia U20. Jadi mungkin ada sebagian teman-teman itu berkomentar seperti mendingan kalah dari Argentina daripada Thailand, atau mungkin karena kita menang Argentina kita lebih menyombongkan diri, atau line up yang diturunkan itu bukan yang the best, atau kebanyakan cadangan, atau yang sebelumnya belum main. Nah, yang saya kasih tahu tadi, kita mengikuti turnamen ini sebagai bentuk uji coba. Jadi Uji coba ya. di mana Coach Indra Syafri di pertandingan kedua ini mencoba beberapa pemain yang belum mendapatkan menit bermain, sehingga Coach Indra menurunkan mereka di pertandingan kali ini. Kita bisa lihat melawan Thailand tadi kita menggunakan 2 kiper, alias babak pertama kipernya si A, babak kedua kiper si B. Nah, di mana Coach Indra ingin melihat bagaimana cara mereka bermain di lapangan. Jadi bukan lebih ke hasil dari turnamen ini. Jadi ya mungkin kalau lawan Argentina kita menang itu walaupun uji coba, ini sebuah sejarah juga. Jadi kalau lawan Thailand ya memang tadi kita lihat Thailand bermainnya Ngotot. seolah-olah itu sebuah final. Jadi nggak apa-apa kita kalah, nanti di ajang sebenarnya di sanalah kamu membuktikan diri bahwa timnas Indonesia U19 atau U20 ini sudah mempersiapkan diri. Di sanalah pembuktian kita. Jadi ini hanya sebuah uji coba. Jadi nanti kalau lawan Korea Selatan kita tidak bisa menang, kita jangan sedih, jangan kecewa dan sebagainya. Ini karena uji coba. Jadi ada pemain yang belum main, kita coba, itulah. Jadi kita percaya sama Coach Indra. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia, supporter, kita beri dukungan, beri doa. Jadi kita percaya kepada coachnya. Oke, salam olahraga. Ya, kalah menang dalam sebuah pertandingan itu merupakan hal yang wajar, hal yang biasa. Timnas sekelas Argentina, Brasil, Prancis, Inggris itu bahkan pernah mengalami kekalahan dari negara-negara yang tidak diperhitungkan, apalagi timnas Indonesia. Ya teman-teman, tentu pertandingan antara timnas Indonesia melawan Thailand kemarin sore ya, saya harus memberikan apresiasi kepada Coach Indra Syafri yang berani memasang para pemain-pemain yang selama ini belum pernah diberikan kesempatan. Artinya turnamen yang diikuti oleh timnas U19 kali ini benar-benar Coach Indra Syafri ingin mencoba semua pemain. Bahkan kita melihat bagaimana di babak pertama kipernya aja beda. Kemudian babak kedua kipernya diganti lagi. Itu artinya Coach Indra Syafri ingin melihat apakah kualitas dari pemain-pemain yang dipilih ini bagus apa enggak. Teman-teman perhatikan timnas U17 ya, asuhan Coach Nova. Itu rata-rata pemainnya, baik itu pemain cadangan, pemain inti, semuanya punya kualitas yang sama. Sehingga tidak ada perbedaan. Walaupun dipasang para pemain cadangan, tetap nontonnya masih enak. Ya, ini hanya laga uji coba. Jangan kita menjadi penggemar yang FOMO ya.
ketika menang dipuji, kalah lalu dihujat. Ingat, ini adalah uji coba. Pertandingan sesungguhnya adalah di ajang kualifikasi Piala Asia. Tentu kemarin kita melihat bagaimana Thailand terlihat lebih ngotot ketimbang timnas Indonesia. Ya, bagaimanapun juga Thailand ini ingin membalaskan misi atas kekalahan di final Piala AFF kemarin. 2-0 sudah cukup puas bagi Thailand ya teman-teman. Terkait dengan permainan timnas Indonesia, saya melihat kemarin saya sempat nonton ya, bagaimana para pemain ini ketika memegang bola, tunggu lawannya datang dulu, baru mereka membagi bola ke teman lain, sehingga sering sekali terjadi kesalahan. Mungkin ini yang perlu diperhatikan oleh Coach Indra Safri ya, agar bisa memberitahukan kepada para pemain, pegang bola jangan lama-lama, jangan tunggu lawannya datang mendekati kita, baru kita over. Bak dejavu final Piala AFF 2024 berlaga melawan Thailand. Namun kali ini timnas Indonesia U19 kalah dari timnas Thailand pada laga kedua turnamen Seoul Earth On Us 2024. Berselang 3 hari melakukan selebrasi kemenangan atas Argentina, di laga kedua kompetisi yang berlangsung di Mokdong Stadium Seoul, Korea Selatan pada Jumat sore tanggal 30 Agustus tahun 2024 ini, Garuda Muda tumbang dengan skor akhir 0-2. Timnas Indonesia U19 sama sekali tak berkesempatan mencetak poin baik babak pertama maupun kedua. Rasa kekecewaan tak mampu disembunyikan, terlihat dari ekspresi wajah para pemain di akhir pertandingan. Kendati demikian, sesuai dengan moto sepak bola Indonesia bahwa akan selalu ada supporter yang setia menyemangati meski di ujung penjuru dunia sekalipun. Dan beginilah euforia para supporter memberi semangat kepada semua pemain dan tim pelatih. Baru saja pertandingan berakhir antara Indonesia melawan Thailand di pertandingan kedua Seoul Earth On Us 2024, di mana kita harus mengakui keunggulan tim Gajah Perang ini dengan 2 gol yang dibuat oleh Kailan Ryan di babak pertama menit ke-10 dan di menit ke-90 memasuki injury time ya, yang dibuat oleh Ratapung. Nah, 2 gol ini sebenarnya 2 gol yang tidak mengenakan memang. Gol pertama itu kesalahan dari Rahman Syawal ketika coba memberikan umpan kepada Donitri, tapi kemudian direbut oleh Tanawut Pochai yang memberikan umpan akhirnya ke penyerang mereka. Kailan Ryan yang menyelesaikan tembakan ini dengan menggetarkan gawang Indonesia yang dikawal oleh Iwayan Artawiguna. Nah, kemudian bagaimana juga gol kedua, ada sedikit kesalahan. Sebenarnya wasit harus bisa menghentikan arah bola ketika ada pemain Indonesia sebelum menerima bola sempat bertabrakan dengan wasit yang memimpin pertandingan, dan bola akhirnya digiring terus oleh Ratapung untuk membuat gol walaupun sudah dibendung dengan 2 pemain Indonesia termasuk penjaga gawang Iwayan, tapi dia masih bisa menembak bola, bangun kembali dan dengan kaki kiri menjeblos bola ke gawang Indonesia. Secara keseluruhan saya pikir Indonesia bermain tidak jelek. Oke lah, cara bermain kita dengan umpan-umpan pendek kita berjalan dengan
baik, tetapi memang judulnya kita kalah dengan 2-0. Ya, itu harus kita akui. Akhirnya ini pembalasan dari Thailand ketika mereka di Piala AFF juga kalah dari kita di semifinal, dan mereka ingin membalas terhadap kekalahan tersebut, dan mereka mencapai itu di Seoul. Kita masih akan ada pertandingan memang terakhir pada tanggal 1 menghadapi Argentina. Menghadapi tuan rumah Korea Selatan, karena kita sudah mengalahkan Argentina. Sementara Thailand yang akan menghadapi Argentina dalam laga terakhir. Thailand kalah melawan Korea Selatan dengan 4-1 dan kita menang melawan Argentina. Ya, dan saya pikir memang ada yang berbeda dari duel antara Indonesia dan Thailand ini. Saya berpikir bahwa Coach Indra Syafri setelah menang melawan Argentina akan mempertahankan, seperti dalam konten video sebelum ini kan, bahwa the winning team dia atau 11 pemain pertama di starter itu tetap akan dipertahankan, dimainkan. Tapi ternyata tidak ada perubahan. Bahkan Ikram Al-Ghafari, penjaga gawang kita, digantikan oleh Iwayan Artawikuna. Kemudian ada pemain yang membuat kesalahan tadi di gol pertama yang dibuat oleh Thailand oleh Kailan Ryan, yaitu Rahmat Syawal, juga dimainkan karena tidak merupakan bagian dari di starting 11 lawan Argentina. Kemudian kita bisa melihat Muhammad Ragil dimainkan lebih awal. Memang ada Kamara Osman yang bermain, tapi dia kurang main di kedua. Ya, termasuk kita bisa melihat di sini juga ada Marcelius Amal Olah yang dimainkan lebih awal. Memang selebihnya ada, dia coba untuk mempertahankan pemain-pemain seperti Resi Buffon, kemudian ada Mesal, di sini ada Iqbal, ada Kadek Arel, Donitri juga dipertahankan, ada Rizky Afrizal yang bermain, ya termasuk pemain yang paling bagus ya ketika melawan Argentina, yaitu dengan Mauri Ananda. Tapi tetap ini ada berbeda ya dari skuad yang ditampilkan melawan Argentina. Memang banyak pergantian yang dilakukan. Ini akan menjadi bahan evaluasi tentunya bagi Coach Indra setelah mengalami kekalahan melawan Thailand. Dia banyak ya, ada beberapa eksperimen yang dilakukan di sini. Dia coba untuk semua memainkan game plan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Coach Indra. Ya, secara mata kita bisa melihat memang cukup berjalan dengan bagus. Tetapi kita tidak mampu mencetak gol. Thailand clean sheet. Itu masalahnya di sini. Penyelesaian akhir juga yang memang kurang begitu baik. Ya, walaupun kita memang dalam hal umpan-umpan pendek oke, bagus dalam organisasi permainan, tetapi Thailand mampu memanfaatkan setiap kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pemain-pemain Indonesia. Ya, dan mereka menghukum itu dengan 2 gol. Ini menjadi pembelajaran penting tentunya buat tim nasional kita U20 dalam mempersiapkan diri menghadapi pertandingan yang sesungguhnya. Ya, oke lah katakan di sini seperti uji coba saja buat kita ikut di Seoul Earth on Ice ini 2024, karena di sana kita juga bisa menghadapi Argentina, ada Thailand, kemudian ada Korea Selatan. Jadi baguslah untuk kita bisa mendapatkan bekal yang baik di dalam uji coba di sini untuk ikut di turnamen ini. Nah, kita itu akan bermain sesungguhnya ya di Stadion Madia di akhir bulan September, menghadapi Maldives, menghadapi Timor Leste, dan menghadapi Yaman. Yaman termasuk tim yang sangat kuat. Kalau mungkin Maldives kita bisa atasi bersama dengan Timor Leste. Tapi pertandingan terakhir yang sangat menentukan. Kita harus juara grup untuk bisa lolos menuju ke Cina pada Februari 2025. Itu Piala Asia U20 yang akan ada di Cina untuk menentukan 4 wakil Asia menuju ke Piala Dunia U20 yang nantinya akan berlangsung di Chili. Jadi itu ya perjalanan. Semoga di sini ya Indra Syafri bisa melihat juga di mana kelemahan-kelemahan kita di saat akan menghadapi Thailand, kemudian akan bertanding dalam pertandingan yang agak berat memang, karena bisa dibayangkan Thailand mengalahkan kita, kemudian Thailand dihantam habis, dilibas oleh tuan rumah Korea Selatan dengan 4 gol. Thailand hanya merasakan 1 gol. Jadi memang yang kita akan hadapi kelasnya memang oke punya seperti Korea Selatan. Ini menjadi tantangan bagi kita. Ya kalau kita bermain lepas saja, ya seperti yang kita lakukan melawan Argentina, mungkin akan jauh lebih baik buat Kadek Arel dan kawan-kawan. Semoga kali ini akan memacu motivasi lagi untuk bermain lebih baik lagi. Tidak perlu merasa kecewa dengan kekalahan ini. Ya, karena kita juga bermain tidak jelek amat dalam pertandingan melawan Thailand. Tapi itulah sepak bola, harus ada menang kalah. Dan kita harus bisa mengakui gitu ya, bahwa kita kalah dan Thailand yang memenangkan laga. Jadi selamat buat tim asuhan Emerson Pereira, karena Thailand sekarang ditangani oleh Emerson Pereira. Kita jadikan kekalahan ini sebagai cara untuk bisa membangkitkan lagi motivasi untuk pertandingan terakhir kita sebelum kita kembali ke Jakarta dan mempersiapkan diri tampil di grup F
menghadapi Maldives, Timur Leste, dan juga dengan Yaman. Oke, tetap semangat Garuda Muda untuk terus bisa melakukan yang terbaik. Dengan saya, Bung Roban berbicara. Ciao. Ya teman-teman, pertandingan selanjutnya ya, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan tuan rumah Korea Selatan. Ini tentunya akan menjadi pertandingan ulangan. Ketika saat itu, kalau teman-teman masih ingat, zamannya Evan Dimas, Korea Selatan pernah bertemu dengan Timnas Indonesia di Gelora Bung Karno. Dan pelatihnya masih sama, Coach Indra Safri. Akankah ini menjadi misi balas dendam bagi Korea Selatan untuk menghancurkan Timnas Indonesia? Kita nantikan saja laga yang akan dimainkan besok. Jangan sampai terlewat ya, karena ini pertandingan sangat seru. Bagaimana terkait dengan kualitas, tentu Korea Selatan masih lebih jauh di atas Indonesia. Kita melihat dia membantai Thailand 4-1, kemudian kemarin dia menang dengan Argentina 1-0. Ya, semoga saja besok akan menjadi momen kebangkitan bagi Timnas Indonesia asuhan Coach Indra Safri ya. Nah teman-teman, berikut ada video tentang towel ya. Ini sekedar hiburan saja. Kalau naturalisasi untuk cadangan buat apa? Ya kan belum juga ini. Karena naturalisasi itu Belum proses terbukti istimewa. bahwa nanti dia akan dicadangkan. Ya makanya dia secara prinsip dia akan jadi utama kan? Oh iya, Iya. secara buku dia akan menjadi utama. Iya. Tapi dalam perjalanan kemudian dia harus tercadangkan Iya. dengan pemain pelapisnya. Dalam hal ini ada Hernando, ada Iya. Madio kan? Iya. Ya why not? Berarti dalam proses pengambilan naturalisasi ini gagal. Karena buat apa naturalisasi kalau untuk cadangan? Kan itu. Kan niatnya belum cadangan, Bung Toel. Loh enggak. Karena kan prosesnya gitu. Dalam artian nanti bersaing, maka dia jadi cadangan. Berarti secara proses naturalisasi ini gagal. Karena kita memantau pemain yang secara kualitas Ya jika itu tidak terjadi. signifikan di atas rata-rata. Jika itu terjadi, tapi kan kita semua berharap semoga tidak terjadi. Makanya secara prinsip konsistensi naturalisasi adalah bahwa dia pasti utama. Karena dia dianggap punya kemampuan di atas Hernando, di atas Ya Madio. semangatnya memang begitu. Maka concern saya sebagai orang bola yang pernah terlibat di bola adalah itu beresiko pada kemampuan Hernando, pada kemampuan pemain lain. Ya memang dalam hal naturalisasi ini Ya. tidak ada yang dipertaruhkan, tetap ada resiko gitu loh. Iya. Ya salah satu resikonya itu pemain yang dinaturalisasi ini akan perform terusnya, akan terpakai terusnya menjadi number one player. Nah, makanya Di itulah posisinya. catatan kritis kita kan. Nah, Buat Hernando, makanya saya bilang tidak tega itu ada persoalan fair unfair enggak? Fair unfair enggak keputusan sepak bolanya buat Hernando gitu. Karena dia sudah melalui prosesnya. Dia tidak dikarbi. Ya teman-teman, silakan menilai sendiri apa yang disampaikan oleh Bung Togel ini ya. Siapakah sosok Mauri Simon, pemain timnas U20 yang mencetak Mauri asis dan Simon, juga gol Ananda. saat mengalahkan Argentina U20 di turnamen Seoul Earth Onas Cup 2024 di Korea Selatan. Bernama lengkap Ternyata Mauri bapaknya dari Ananda Prancis, Simon teman-teman. atau lebih dikenal dengan nama Mauri Simon. Pemain muda timnas Indonesia U20 ini punya darah keturunan Prancis dari ayahnya yang bernama Olivier dan Indonesia dari ibunya yang orang Bali bernama Vita. Mauri Simon lahir dan besar di Bali, tepatnya di tanah Lot Tabanan. Mauri Simon saat ini bermain untuk Bali United U18 dan pada tahun 2022 lalu Mauri Simon membawa Bali United U16 meraih juara internasional football competition yang digelar di Badung, Bali. Lewat seleksi ketat, Mauri waktu itu lolos dan bergabung ke timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023. Kemudian Mauri Simon sempat gak dipanggil Coach Indra saat perhelatan Piala AFF U19. Tapi saat ini kehadiran Mauri di skuad U20 asuhan Coach Indra Safri membawa pengaruh positif terhadap tim hingga berkat asis dan gol dari Mauri, timnas Indonesia U20 berhasil tumbangkan Argentina di laga perdana. Buset, yang bener aja lah ini pemain timnas ngibur Sumpah yang kakeknya lama, meninggal. pemain timnas bohong.
Lucu banget anjir. Yang bikin lucu adalah setelah 2 minggu kemudian ketahuan sama Sintayong. Memalukan sekali ya. Ini lucu sekaligus miris. Mirisnya karena pemain timnas ngibul engkongnya meninggal. Bejir. Ya lucunya karena ketahuan 2 minggu kemudian. Kacau. Udah orang usah pada ngibul. Udah Sintayong orang demen banget itu. Nanti di blacklist dari timnas. Kira-kira siapa ya teman-teman? Ya tentu kita akan melihat pemain yang di blacklist oleh Coach Sintayong, pasti dia orangnya. Masa kok bisa menipu sampai bilang kakeknya meninggoy? Tega sekali sih. Nah teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton ya. Dari awal sampai kurang lebih 30-an menit ya. Jangan lupa untuk tetap support channel ini agar saya bisa terus bersemangat memberikan info-info terbaru terkait dengan tim nasional Indonesia. Bravo Timnas, salam olahraga.